Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Mindiksi, kembali lagi bersama saya Fidela. Podcast ini kita bakal ngebahas seputar tentang KIP kuliah bersama dua narasumber kita, yaitu Bang Iqmal dan Bang Cahyo. Langsung kita sapa aja. Halo Bang Iqmal. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik. Lancar kerjaannya Bang? Alhamdulillah sampai saat ini. Kalau Bang Cahyo gimana? Alhamdulillah baik. PKL-nya lancar Bang? Oke, nah berhubung nih kan Bang, mungkin dari teman-teman Mindiksi ada yang belum kenal sama kedua narasumber kita ini, sama abang-abang ini. Boleh nggak sih Bang perkenalkan diri dulu, misalnya dari Bang Iqmal dulu. Saya duluan ya. Perkenalkan saya Iqmal Hakim Siregar, alumni dari Politeknik Negeri Medan, tepatnya dari program studi akuntansi. Dari Abang Cahyo? Terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Cahyo Anggoro. Saya seorang mahasiswa dari program studi Teknik Konversi Energi. Sekarang ini saya sedang semester 6 dan sedang menjalani PKL. Oke. Ngomong-ngomong soal beasiswa KIP kuliah, abang-abang ini pernah kan ikut organisasi Formadiksi? Sebagai apa Bang? Boleh dikasih tahu nggak? Boleh ceritain nggak Bang? Dari siapa dulu nih? Mungkin dari Bang Cahyo dulu nggak sih? Iya. Mungkin saya mengikuti Formadiksi itu udah 2 periode ya. Tahun pertama saya itu di semester 2 itu sebagai staf pengembangan sumber daya manusia. Itu kepala divisinya itu Kak Luciana, dan alhamdulillah di periode kedua ini dipercayain oleh ketua umum saya, oleh Bang Saril, sebagai kepala divisi sosial. Kalau Bang Iqmal gimana Bang? Mungkin sama aja juga sih sama Cahyo tadi. Selama menjadi mahasiswa juga saya tergabung di organisasi Formadiksi selama 2 periode juga. Pertama itu sebagai staf divisi sosial, dan di periode selanjutnya itu saya diamanahkan sebagai ketua umum. Ketua umum ya Bang? Oh my god! Wow! Tahun berapa tuh Bang? Di periode 2022-2023. Oke. Nah kita langsung aja ke topik ya Bang. Ngomong-ngomong soal KIP kuliah nih. Awal abang ini tahu KIP kuliah itu dari mana sih Bang? Bisa diceritain nggak Bang pengalamannya? Mungkin bisa dari Bang Iqmal atau Bang Cahyo, silakan. Ini yang lebih tua ya. Oh, yang lebih tua ya, silakan Bang Iqmal. Oke, dari saya, baik. Kalau informasi tentang KIP kuliah itu sebenarnya waktu di zaman saya itu kan di tahun 2020 ya. Nah itu awalnya masih KIP kuliah ini masih namanya itu bidik misi, belum KIP kuliah. Nah jadi angkatan kami lah yang pertama itu angkatan 2020. KIP kuliah ini berubah menjadi nama, yang awalnya dari bidik misi sekarang menjadi KIP kuliah. Nah untuk infonya sendiri itu sebenarnya saya sudah tahu juga infonya ini dari pihak sekolah bahwa ada beasiswa yang namanya itu bidik misi itu. Tapi untuk bagaimana alur ke depannya pendaftarannya, syarat-syarat yang dibutuhkan untuk mendaftar itu saya cari sendiri gitu. Jadi menggunakan media sosial yang ada, kita cari informasinya. Dulu kan pas saat di angkatan saya juga itu ada informasi bahwa kalau kita ingin mendaftar KIP kuliah itu harus ada kartu Indonesia Pintar Kuliah ketika menjadi SMA gitu. Nah ternyata setelah dicari-cari informasinya, tidak harus ada kartu Indonesia Pintar juga, kita bisa mendaftar gitu dengan syarat-syarat yang telah ditentukan gitu. Nah itu aja sih untuk pengalaman pertamanya saya tahu informasi KIP kuliah itu dari mana gitu. Kalau Bang Cahyo sendiri gimana nih Bang? Mungkin karena memang ada dulu niat untuk kuliah, tapi kemudian karena terkendala ekonomi juga kan dari keluarga, jadi saya berusaha semaksimal mungkin untuk kayak nyari beasiswa. Kebetulan itu ada kayak teman juga sih yang kayak ini ada KIP kuliah, apa itu KIP kuliah? Sebenarnya sih nggak tahu sih sebenarnya awal KIP kuliah nih, karena kan dulu pas saya sekolah juga saya dapat bantuan, tapi beda sama KIP kuliah, dia cuma bayar uang sekolahnya aja. Jadi karena saya nyari informasi soal KIP kuliah itu sama juga kayak Bang Iqmal tadi awalnya, syaratnya tuh kayak harus ada kartu KIP, sedangkan saya tuh tidak terdaftar sebagai KIP dari SMA, tapi beda lagi beasiswanya dari sekolah. Jadi rupanya bisa aja kok dengan mengurus surat ini atau surat itu, karena saya daftar tuh saya cari sosmed juga sih. Sekarang karena tahun 2021 itu baru namanya KIP kuliah, yang tahun 2020 memang namanya bidik misi. Oke. Berarti abang dua ini beda angkatan ya bang ya? Beda, tapi kita
bahas lagi, bidik misi itu berlaku sampai tahun 2019. Oke. Tahun 2020 sampai seterusnya itu udah KIP kuliah gitu. Oke, udah KIP Jadi kalau kami angkatan 2020 sama 2021 itu udah sama-sama KIP KIP kuliah. kuliah gitu. Nah, tapi nih Bang, kan beda angkatan. Ada nggak sih itu syarat-syaratnya untuk pendaftaran yang berbeda? Mungkin bisa diceritakan dari Bang Iqmal dulu tahun 2020 ya Bang? Ya. Bisa diceritakan? Dari saya lagi nih dulu. Iya, iya nggak apa-apa. Oke. Oh, Itu biasa itu. Ya, Baik. oke. Kalau untuk dari syarat-syarat pendaftarannya sih yang pertama tadi dia ada dua alur. Yang pertama syarat untuk pendaftaran yang mempunyai kartu KIP kuliah ketika SMA sama yang tidak punya gitu. Nah, problem yang terjadi pada di angkatan saya itu adalah ada yang menyatakan kalau kita tidak ada kartu KIP ketika SMA, kita tidak bisa daftar KIP kuliah untuk di jenjang perguruan tinggi itu. Ternyata setelah cari informasi-informasi tadi, boleh ternyata walaupun tidak ada KIP kuliah gitu. Nah, syarat-syaratnya itu tentu lebih berat daripada yang punya KIP kuliah. Yang pertama itu kalau kita punya kartu KIP ketika SMA itu persyaratannya tidak terlalu khusus gitu. Dia hanya umum-umum saja seperti data-data keluarga kita gitu. Baru yang kedua itu yang tidak memiliki kartu KIP ketika SMA. Kalau kita tidak memiliki kartu KIP SMA itu setidaknya kita terdata DTKS kita itu di dinas sosial setempat kita. DTKS itu harus terdaftar gitu. Nah, apakah DTKS ini terdaftar atau tidaknya itu bisa kita cek melalui online gitu kan. Nah, kalau nggak terdaftar itu gimana gitu? Apakah masih bisa lanjut mendaftar atau tidak gitu? Nah, ternyata dari infonya walaupun kita tidak terdaftar di DTKS setempat kita masih bisa daftar dengan catatan kita harus mengunggah beberapa dokumen kita seperti foto kondisi rumah kita atau penghasilan kedua orang tua kita per bulannya, berapa tagihan listrik kita per bulannya dan lain sebagainya gitu. Itu sih, jadi kita perlu mempersiapkan beberapa syarat-syarat yang perlu kita antisipasi untuk hal-hal tersebut tadi. Mungkin bisa ditambahi oleh Bang Cahyo, boleh Bang? Untuk tadi ini apa ya? Lupa. Soal tentang, oke, maaf ya guys. Nah, soal syarat-syarat nih Bang. Syarat-syarat. Mungkin kalau dari Bang Iqmal itu kan tadi kan ada kayak pemegang kartu KIP-nya sama Iya. dari SMA atau Bang. Mungkin kalau di tahun kami tuh ada dia kayak penambahan kayak jalur prestasi. Nah, kayak prestasi misalnya non akademik ataupun akademik, mungkin itu yang bisa menjadi tambahan supaya meluluskan dia KIP itu. Oh, Kebetulan oke. diri saya sendiri lulus KIP-nya itu gara-gara prestasi non akademik gitu ya. Oke. Luar biasa ya Bang. Kalau boleh tahu nih prestasi apa Bang? Sebenarnya sih males sih kalau mau bilang. Bilang aja Bang, nggak apa-apa. Karena udah beda kali lah ya kan. Dulu juara umum 1 pas Gibra. Oke. Saya Sumatera Utara. Oke. Luar biasa ya. Izin menambah boleh? Ayo, boleh. Mungkin bukan di angkatan Bang Cahyo juga sih. Oh, iya. Ada prestasi non akademik sama akademik itu. Mungkin di setiap angkatan juga itu pasti ada. Karena kan beasiswa bidik misi atau KIP kuliah ini adalah bantuan pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa yang memiliki prestasi tetapi memiliki kendala ekonomi untuk melanjutkan perguruan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi mungkin dibebankan kepada ya orang-orang yang memiliki kemauan dan memiliki prestasi untuk lanjut kuliah tapi terbengkalai oleh keadaan ekonomi gitu. Jadi harus kita punya sertifikat pendukung untuk mendorong kita supaya bisa diterima atau tidaknya nanti gitu. Oke Bang, makasih Bang. Nah, selanjutnya nih kan Bang, itu kita alur pendaftarannya gimana sih Bang? Apakah cuman kita administrasi aja atau gimana, bisa dijelasin? Mungkin dari Bang Cahyo dulu ya. Kalau mungkin untuk caranya sih kita yang pertama itu sebenarnya daftar KIP ini mudah sih karena kan udah zaman sekarang kan udah pakai HP semua kan, nggak ada langsung datang ke kantor atau apa. Mungkin dengan membuka website kipkuliah.co.id. Nah, di situ kita mendaftar akun KIP kita dulu pertama. Syaratnya tuh ya harus buat akun. Kalau nggak ada akun ya mana ada KIP kuliah kita nggak bisa dapat. Nah, mungkin kalau udah buat akun, udah terverifikasi semua datanya, nah baru dia itu dikasih arahan kayak ngisi data, misalnya foto keluarga, baru foto rekening listrik, rekening air, luas tanah, entah nyewa, entah apa gitu. Mungkin itu semua diisi. Tapi kalau memang ada tambahan lagi kayak tadi Bang Iqmal bilang kayak ada sertifikat tambahan, itu bisa mendorong juga untuk mendapatkan KIP. Itu Bang, kan kita udah selesai nih sesi registrasi. Apakah masih ada wawancara gitu misalnya Bang? Kalau wawancaranya sih pada saat udah kita lulus di perguruan tinggi. Nah, kalau kita seandainya
udah lulus registrasi tapi kita ikut wawancara gagal di wawancara, apakah itu memungkinkan kita jadi batal penerima beasiswa bang? Kalau untuk batalnya sih gimana ya? Sebenarnya bisa batal, tapi nanti bisa ditinjau kembali dia lagi. Oke. Berarti bisa mungkin ada mahasiswa yang tidak mengambil beasiswanya, bisa ditinjau lagi ke pihak kampus ya bang. Kalau bang Iqmal sendiri gimana? Baik, mungkin sama aja sih sama Cahaya tadi. Pertama kita melakukan registrasi online ya. Yang pertama kita harus membuat akun pribadi kita melalui laman KIP kuliah gitu. Baru setelah kita selesai registrasi tahap administrasi, kalau kita sudah dinyatakan lolos di administrasi itu yang seleksi selanjutnya itu dari kampus kita sendiri. Nah misalnya kita ambil pas ngelamar itu di kampus A, berarti yang menyeleksi kita ke selanjutnya itu adalah di kampus A ini, baik berupa wawancara, verifikasi dokumen. Contohnya kan ada yang upload foto rumah gitu. Nah itu bisa ditinjau apakah rumah yang diupload ini sesuai dengan kondisi dia yang sebenarnya gitu. Nah, itu dilakukan oleh kampus yang kita tuju tadi setelah kita dinyatakan lulus. Nah apakah kemungkinan di wawancara itu ada yang gagal atau tidak? Nah bisa jadi kita gagal pada saat itu. Ketika terdapat beberapa dokumen yang tidak sesuai dengan yang kita upload, itu kemungkinan membuat kita dinyatakan tidak lolos. Berarti kalau ada administrasi yang tidak sesuai atau yang kita melakukan dengan sengaja gitu ya bang, akhirnya kita dinyatakan tidak lolos gitu ya. Bisa jadi. Nah itu kan bang, terus apa sih fasilitas yang didapat ketika kita dinyatakan menjadi penerima beasiswa kuliah bang? Ya. Cahyo. Ya boleh, Bang Cahyo ya, Bang Cahyo boleh. Kalau untuk fasilitas sih, kita untuk uang kuliah kita tidak membayar lagi selama kita berkuliah situ, kecuali kita kena DO ataupun memang PKH, itu otomatis untuk kita dibatalkan kan, memang udah ada perjanjiannya. Kemudian kita mendapatkan uang saku sebesar 5,7 juta per semesternya. Beda sama angkatan 20. Oh, beda ya sama Bang Iqmal ya? Beda dia. Oh. Nggak tahu sih kenapa bedanya, agak bingung juga. Range-nya pun agak jauh ya Bang Mal. Iya. Nah, kalau Bang Iqmal berapa nih Bang? Nah, mungkin kalau di angkatan kami 2020 itu sekitar 42. Bersih itu kita sudah masuk ke pribadi kita. Di luar biaya kuliah, biaya pendidikan, uang pangkal kita, uang masuk kita itu udah tanggung semua, nggak ada kita bayar lagi. Iya. Itu Bang kalau ngomong-ngomong soal tentang uang saku nih, itu cara penyampaiannya kita gimana nih? Apa lewat dari kampus? Gimana sih caranya? Biasanya sih kalau itu kita nengok dari websitenya sendiri sih, webnya. Pencairannya lewat dari kampus? Pencariannya itu kita pribadi. Oh, kita jadi pribadi. setiap masing-masing yang penerima KIP kuliah ini kita dapat kartu. Oh, dapat kartu yang ya. berupa ATM-nya juga gitu. Jadi setiap pencarian itu ya dananya langsung masuk ke situ. Tapi sudah dipotong dari pusat itu tentang anggaran untuk biaya kuliah kita. Jadi yang masuk itu ke ATM kita itu bersih memang untuk biaya pribadi kita seperti uang biaya saku, kos atau dan lain sebagainya. Oke. Nah, ada nggak sih Bang tantangan terbesar ketika Abang menjadi mahasiswa penerima beasiswa KIP kuliah? Boleh dari Bang Cahyo dulu deh. Kalau untuk tantangan sih mungkin karena di kelas kan ibaratkan kayak gini, enak lah kalian dapat uang KIP, uang saku setiap hari bisa lakukan jalan-jalan. Sebenarnya sih kayak mana sih? Kita itu dapat uang saku memang kebutuhan khusus yang kita beli kan. Kayak misalnya laptop kan memang untuk prasarana kita untuk kita akademik kuliah kan. Masa iya kita mau belajar kita harus minjam kan, apalagi gitu. Apalagi kalau memang misalnya kayak anak rantau kayak Bang Iqmal ini kan pasti bayar kosnya, ada lagi kebutuhan dia, bayar apa, bayar ini. Mungkin di satu sisi banyak juga ada memang anak KIP ini HP-nya udah nggak tahan lagi dengan zaman yang sekarang yang serba digital semua kan. Apalagi memang harus ganti semua gitu. Itulah paling ada terberatnya tuh paling satu dari lingkungan ya, dari teman-teman yang merasa enak lah kalian anak KIP bisa jajan sepuasnya. Karena enggak, itu harus memanfaatkan secara betul-betul kita cair pas pada saat uang itu ada di tangan kita. Kemudian mempertahankan IPK itu sih sebenarnya karena kan ada syaratnya juga sih di peraturan untuk KIP itu khususnya di Polmed sendiri. Untuk teknik itu minimal itu dia 3,00 untuk IPK, sedangkan untuk
administrasi niaga dia 3,5 sih, tahu saya sih. Iya. Nah, itu dia memperhatikan untuk akademiknya. Oke. Itu mungkin ada tambahan lagi dari Bang Iqbal. Tantangan terbesarnya nih apa nih bang? Apa ya? Sebenarnya tantangan terbesarnya itu ya sama aja sih seperti yang disampaikan Cahyo, lebih ke mempertahankan nilai kita gitu. Karena kan salah satu syarat kita tetap mendapatkan beasiswa itu nilai kita itu di atas yang ditentukan oleh pihak pemberi beasiswa ini atau pemerintah gitu kan. Jadi mempertahankan, tahulah kan kuliah di Polmed itu mana susahnya mendapatkan nilai, Iya, ya iya. itulah tantangan terbesarnya. Iya, Baru oke. kemudian lebih ke individu kita sih sebenarnya. Banyak tuntutan kan kita sebagai beasiswa itu, penerima beasiswa itu digadang-gadang sebagai orang yang pintar, orang yang banyak prestasinya. Padahal bukan karena itu kita dapat beasiswa kuliah. Walaupun memang salah satu pendorongnya ya kita harus memiliki prestasi non akademik atau akademik ketika kita duduk di bangku SMA dulu gitu kan. Tapi yang paling berat itu kita harus menjaga sikap kita gitu, harus tetap menjadi mahasiswa yang walaupun nggak disiplin kali, Iya, harus iya. disiplin kali, karena kita takut ada omong-omongan kayak gini ya penerima kuliah itu gitu kan. Iya. Jadi omong-omong seperti itulah yang harus kita antisipasi biar tidak kita dengarkan gitu. Jadi itu sih tantangan terberat. Iya, iya. Berarti yang sama nih lingkungan ya bang? Ya lingkungan. Lingkungan dan juga walaupun kita udah dinyatakan diterima jadi mahasiswa penerima beasiswa KIP kuliah, kita juga harus lebih belajar, lebih giat lagi Ya. gimana supaya nilai-nilai kita tuh bisa sesuai dengan yang distandarkan sama pemerintah. Nah, selanjutnya nih bang, ada nggak sih pengalaman yang berkesan dari abang selama jadi mahasiswa penerima KIP kuliah? Dari Bang Iqbal boleh? Pengalaman menginspirasi. Kira-kira apa yang berkesan? Yang berkesan ya. Mungkin salah satu yang berkesan ketika menjadi mahasiswa sekaligus penerima beasiswa itu ya mungkin lebih tepatnya masuk di lingkungan yang baik nih. Salah satunya yaitu Pormadiksi KIP. Oke, masuk organisasi ya bang. Iya. Kenapa saya bilang gitu? Pormadiksi KIP masuk kita di lingkungan Pormadiksi ini walaupun sebenarnya masih banyak ya organisasi-organisasi di Iya. kampus mungkin yang lebih oke, yang lebih keren gitu kan. Tapi kenapa termasuk masuk ke organisasi ini merupakan salah satu pengalaman yang berkesan gitu. Kita masuk di lingkungan ini mindset kita itu udah sama gitu. Karena apa? Mungkin latar belakang kita yang sama. Iya, benar, Jadi benar. ketika kita ingin bercerita atau berdiskusi itu sudah nyambung gitu. Beda cerita dengan kita masuk organisasi lain yang mungkin harus menyatukan pikiran lagi, mindset Iya. kita yang berbeda-beda gitu Latar kan. belakang yang berbeda-beda Nah, juga ya bang. Baru yang kedua itu di Pormadiksi kita bertemu dengan orang-orang hebat. Oke. Banyak alumni-alumni kita yang keren, yang bisa mengedukasi kita untuk lebih semangat lagi ke depannya, yang memberikan kita arahan-arahan apa sih yang harus kita persiapkan setelah kuliah gitu. Jadi kita kayak ada mentor kita sendiri gitu. Baru yang ketiga itu di Pormadiksi kita mungkin pribadi saya juga, mungkin karena Pormadiksi saya bisa merasakan bagaimana mengikuti lomba keluar gitu kan. Kita dipertemukan dengan beberapa kampus, terus di Sumatera Utara ini juga kita dipertemukan dengan mahasiswa-mahasiswa penerima beasiswa dari universitas ini, universitas itu gitu kan. Jadi pengalaman kita lebih banyak lagi gitu. Banyak relasi ya bang. Ya, relasi kita bertambah sehingga seperti saya yang sudah dirasakan ketika kita sudah lulus dari pendidikan ini, itu relasi itu sangat bermanfaat sekali Iya, ketika kita ingin mencari Pekerjaan. peluang kerja gitu, itu sangat membantu sekali gitu. Jadi mungkin itu sih salah satu pengalaman berkesan ketika saya menjadi mahasiswa, yaitu masuk di Pormadiksi KIP Kepolon. Oke, mantap ya. Ngeri. Nah, kalau Bang Cahyo sendiri gimana nih Bang? Apa pengalaman yang berkesan ketika menjadi mahasiswa penerima KIP kuliah? Mungkin sama juga kayak Bang Iqbal sih. Ikut-ikutan ya. Enggak sih Bang, memang masuk ke Pormadiksi ini kan memang latar belakangnya memang kita sama ekonomi kan. Iya. Jadi kan kalau misalnya kita tahu sih situasi kita kayak mana, keadaan belakang ekonomi kita memang punya niat untuk kuliah tapi terkendala dengan belakang ekonomi keluarga kita. Jadi pada saat saya awalnya masuk semester 2 di Pormadiksi ini, sangat akrab ke keluarganya tuh memang nampak lah sekali kan. Jadi enak lah untuk bercakap pun untuk ngomong sama satu yang lain itu kayak nggak ada canggung karena kita tahu sama-sama latar belakangnya itu udah memang dari keluarga yang tidak mampu kan. Terus
Untuk pengalamannya, kebetulan saya pun banyak juga yang ngikutin organisasi lain selain Formadiksi. Kebetulan dulu saya juga sama dengan Formadiksi pas saat periode pertama saya juga masuk ke Badan Eksekutif Mahasiswa. BEM ya bang? BEM ya, BEM Polmed. Kebetulan saya juga sebagai staf hubungan luar kampus, di mana juga ada juga relasi antar kampus lain yang sama juga dari anak KIP-nya. Jadi sama-sama bisa saling tukar informasi. Satu sisi saya sebagai anggota BEM, di satu sisi juga saya sebagai anggota Formadiksi. Jadi bisa bersambungan gitulah. Untuk apa sih? Jadi ada pengalaman yang sebenarnya untuk masuk organisasi ini. Untuk pengalaman sih sebenarnya pada saat ini periode yang kedua nih sih saya diamanahkan oleh, sebenarnya bukan diamanahkan sih, ditunjuk langsung sih memang kayaknya kalau apa salah suruh nyari nama-nama nakib yang bisa terima gitu. Iya, ditunjuk langsung. Ditunjuk langsung lah sama sekretaris Wadir 3 kan. Oke. Untuk mencari nama-nama siapa aja yang bisa dapat KIP. Mungkin kayak sama sih, banyak keluhan juga anak-anak maba 23 nih. Bang, minta tolong bang masukin dapat KIP, minta tolong dapat masukin KIP. Kayak balik lagi teringat zaman pas awal-awal mau dapat KIP kan kita, apalagi zaman abang juga sendiri kan, zamannya COVID yang dimana susah, nggak ada kenalan sama sekali. Yang ada apa? Kalau orang ini kan udah ada semua kan, bisa langsung ke kampus kan. Jadi orang itu ngechat semua, datang ke kelas, bang tolong bang minta bantuin ini. Jadi data-data itu abang cari, ya abang serahkan ke Wadir 3, tapi cuma abang kan sebagai jembatan aja sih kan. Iya. Itu kayak balik lagi kayak perjuangan aku untuk dapat KIP ini susah loh. Jadi untuk mempermudahkannya aja ya udah masalah. Kan karena itulah sebenarnya pengalamannya. Orang itu lulus dapat KIP langsung diceknya. Pas sudah saat orang itu pencairan ya orang itu agak sedikit ngasih kayak merchandise-nya gitu lah. Mungkin sebenarnya nggak ada paksaan sih, tapi karena memang udah rasa terima kasih ya. Sebenarnya udah bantu aja sih, udah syukur aja ini sih. Karena kalian memang niatnya kuliah. Kalau kecuali niat kalian untuk foya-foya ya nggak sarankan ini itu sih. Oke, berarti abang nih bisa membantu mungkin adik-adik tingkat untuk direkomendasikan itu ya mendapat beasiswa. Itu sesuatu hal pengalaman yang berkesan ya bang, karena dengan kita membantu orang lain itu membuat kita senang juga ya gitu. Sama dari latar ekonomi yang beda-beda, ada juga yang ngeluh bang, bapak udah nggak ada kan, jadi awak apa nggak lulus sih, bapak udah nggak ada, hidup batang kara, adik ada 4 kan, Iya benar. jadinya aduh ya udah inilah rekomendasi itu. Oke. Ya. Sampai sekarang ini pun masih ada juga ngechat minta bang ada nggak tambahan kuota KIP dulu. Iya. Tapi kan itu yang atas yang menentukan awal sebagai tempat. Iya. Oke. Nah, Mungkin sebenarnya memang itu termasuk juga sih pengalaman yang berkesan kita sebagai Bang. pengurus di Formadiksi. Iya, Bang. Kenapa? Ketika ada mahasiswa baru itu banyak sekali yang mengadu nasib gitu ya kan. Iya. Padahal nasib kita sama gitu. kita sama ya. Kita banyak chatting-chattingan dapat, bang saya dinyatakan gagal di wawancara, bang saya gagal ini bang, gimana bang solusinya? Nah, salah satu yang berkesan itu sih kita bisa membantu mereka, memberikan mungkin coba deh jalannya seperti ini, coba jumpai ini, sehingga dengan kita mengarahkan seperti itu dia berhasil memperoleh KIP kuliah dia dinyatakan lolos, dia berhasil kuliah, dan akhirnya itu adalah salah satu pengalaman yang berharga bagi kita gitu. Kita di posisi itu sendiri kita dapat posisi itu sangat bangga, apalagi kita bisa membantu orang gitu. Nah, itu sih ya, menambah lagi sedikit lagi. Oke. Nah, kita nyampe di sesi terakhir nih, Bang. Udah sesi terakhir aja nih. Iya, udah cepet ya. Cepet banget ya. Ini ada nggak sih pesan yang mau disampaikan kepada teman-teman Mindiksi ataupun penonton kita lah, Bang? Mungkin dari Bang Iqmal dulu kali ya. Oke, untuk pesan-pesan ya, mungkin yang pertama untuk yang mau daftar KIP kuliah dulu ya. Jadi mungkin yang ingin kuliah, mungkin yang sekarang masih duduk di bangku SMA ya, banyak cita-citanya yang tinggi tapi terbengkalai oleh ekonomi. Iya. Baru mungkin dia sudah punya niat, punya tujuan, tapi ya mungkin dia belum tahu apa yang seharusnya dia perbuat. Nah, mungkin jawabannya adalah persiapkan diri. Dan jangan lupa pantau terus informasi-informasi seputar KIP kuliah, salah satunya informasi dari Formadiksi KIP kuliah Polmed, yang mungkin informasi itu sangat penting bagi kita. Jujur ketika saya dulu melamar KIP kuliah itu saya sudah patah semangat sekali. Saya nggak tahu lagi mau gimana.
saya coba daftar KIP kuliah, katanya banyak persyaratan, harus ini, harus ngurus ini. Dan akhirnya ya gara-gara media sosial ini saya cari-cari informasi, ternyata tak seribet yang dipikirkan. Iya, gitu. benar. Nah, jadi untuk adik-adik yang mau punya niat ingin kuliah tapi terbengkalai ekonomi, ya salah satunya coba daftar menjadi mahasiswa untuk penerima beasiswa KIP kuliah. Dan kemudian untuk yang sekarang yang sedang menjadi mahasiswa, tetap semangat, perbaiki lagi proses yang kita jalani sekarang. Jangan banyak mengeluh, bersyukur dengan apa yang kita dapatkan sekarang. Intinya kita dititipkan beasiswa itu bukan suatu kebanggaan sih, itu suatu beban tersendiri bagi kita. Amanah ya. Iya, amanah. Tapi jika kita bisa menyelesaikan beban itu, baru kita bisa merasa bangga dengan itu. Iya. Jadi ketika kita belum selesai dari tanggung jawab itu bukan suatu kebanggaan. Iya. Jadi tetap berproses menjadi yang lebih baik. Dikatakan menjadi lebih baik itu bukan sekedar menjadi mahasiswa yang meraih IPK tertinggi, tapi mahasiswa yang bisa bermanfaat bagi orang lain itu. Oke. Baru untuk semester baru atau semester awal, mari join Formadiksi KIP. Iya, benar-benar. Mari Ya, join karena organisasi Formadiksi. di Formadiksi itu banyak kesan selama kita menempuh pendidikan. Banyak orang yang kita jumpa yang bisa memperluas wawasan dan pikiran kita gitu. Mungkin itu aja sih. Terima kasih. Oke, makasih Bang. Nah, kalau dari Bang Cahyo nih Bang, apa nih pesannya Bang buat penonton kita? Oke, untuk khususnya untuk anak kelas 12 ya, untuk Iya. 12 seluruh di Indonesia, mungkin lebih mencari lagi sih apa sih data-data terbaru dari untuk syarat-syarat untuk KIP kan. Pasti setiap tahun itu pasti ada perubahan syarat-syaratnya. Kayak misalnya foto keluarga, foto rumah, mungkin itu ada syarat-syaratnya. Mungkin bisa lebih menggali lagi, lebih ulik lagi. Bisa di follow dari IG ataupun dari TikTok kan udah sekarang udah lebih canggih kan zamannya, nggak zaman batu lagi dia kan. Iya, benar-benar. Oke, untuk mungkin untuk mahasiswa yang sekarang udah menerima KIP, gunakanlah uang sebaik-baiknya itu. Karena uang itu kalau udah berada di tangan kita terasa lebih cepat sih. Pada saat kita nunggunya hampir 6 bulan lebih. Tapi pada saat cair itu uang seminggu aja udah habis. Makanya kita harus ada punya planning ataupun schedule apa aja yang mau dibeli, misalnya kayak bayar uang kos, bayar uang minyak ataupun apa satupun atau uang baju, itu harus di planning. Jadi kita tidak mentok-mentok hanya semata minta nunggu cair lagi semester depan. Karena banyak pengalaman dari teman-teman apapun teman KIP lainnya, dia cuma mengharapkan uang yang 5,7 itu selama kuliah. Kan notabene kan untuk 5,7 di kota besar ini, apalagi kota Medan khususnya, itu nggak mencukupin sih. Apalagi kos di daerah-daerah sini udah lumayan mahal. Nah, mungkin itu bisa di planning lagi untuk soal untuk pengeluaran biaya ataupun apa. Jangan untuk foya-foya nongkrong sana nongkrong sini. Iya, benar. Untuk apa sih kan Bang? Untuk cuman perkara bagus kalau memang perkara cuma meminum kopi, beli kopi saset aja lah di kedai. Iya, benar ya. Rebus, minum awak depan kosnya, kan lebih santai ngurusin tugas. Cuman perkara cuma nongkrong, nanti ada waktunya memang lagi sesekali boleh. Tapi kalau untuk memang tiap hari, ingat uang itu sebentar aja. Mungkin untuk baru satu lagi yang emang untuk mahasiswa baru juga sih. Penting juga masuk organisasi. Iya. Karena tujuan masuk kampus kalau memang cuma kupu-kupu aja, bukan mahasiswa namanya. Kurang lengkap ya Bang kalau nggak masuk organisasi iya. ya. Jadi nggak ada pengalaman kita cerita ataupun apa. Berkaca dari tempat ataupun apa nanti pengalaman dunia kerja, itu pasti diutamakan orang yang berorganisasi sih. Karena diajarkan di birokrasi juga sih. Bagaimana kita menegur atasan kita ataupun manggil ataupun kita. Jadi tahu bagaimana itu. Makanya itu. Mungkin sebentar lagi dah sih. Kebetulan kami yang dua periode ini sebentar lagi habis. Mungkin untuk sekitar bulan-bulan 5 akan ada oprek Formadiksi. Bagi untuk adik-adik bisa lah untuk Formadiksi. Formadiksi nggak ada batasan sih sebenarnya. Dia syaratnya cuma sebagai penerima KIP aja sebenarnya, ataupun ada potensi dia di dalam dirinya, bisa dia keterima untuk jadi anggota Formadiksi. Dan satu lagi, Formadiksi ini sifatnya fleksibel. Jadi dia nggak terikat sama manapun. Iya. Jadi dia lebih santai. Walau masuk Formadiksi masih bisa ikut Iya, organisasi lain ya Bang. organisasi lain. Kayak contohnya saya sih bisa ikut Formadiksi dan ngambil di BEM juga. Tapi kita harus pandai juga manajemen waktu. benar. Jangan kita lupa udah berorganisasi, lupa juga akademik. Nah, Iya, kita udah ada catatan untuk
bahwasanya IPK kita harus segitu. Itu ya. Mungkin itu aja sih tambah. Oke, berarti kita harus mempergunakan biaya yang diberikan sebaik mungkin. Dan buat adik-adik yang ataupun penerima KIP itu ya kita harus ya memanfaatkan segala peluangnya, termasuk boleh masuk organisasi KIP kuliah juga, Formadiksi juga, biar menambah pengalaman. Nah, aku ucapin makasih banyak kepada abang-abang sekalian udah mau menyempatkan waktunya bersusah-susah payah buat datang ke sini dan berbagi pengalamannya. Dan buat teman-teman yang nonton, semoga podcast ini bisa bermanfaat dan menginspirasi teman-teman supaya biar lebih bersemangat lagi dalam berkuliah. Nah, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa follow, like, and subscribe. Dadah. Ditunggu kehadirannya di bulan 5 upgrading. Oh iya, kalau ada komen-komennya boleh ya di komen ke bawah. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.